terlintas pada dirinya karena dia merasa suci dan tak perlu lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah dia orang yang terjerembab dalam kesalahan terbesar. Karena dia telah menganggap dirinya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sama dengan apa yang terjadi pada kehidupan manusia sekarang. Mengaku diri mereka sebagai wali, tetapi banyak menyelisih perintah Nabi. Mengaku diri mereka sebagai wali, minum khamr, meninggalkan solat, mengaku telah solat di Mekah, dan semacamnya. Ini adalah bentuk penipuan dan kebohongan yang tidak bisa diterima oleh orang. Tidak ada kewalian kecuali kewalian yang berjalan di atas tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan yang kita berikan kepada orang tua melebihi kebaikan kita jemputkan hidayah dan kita hantarkan kepada mereka. Bakti yang paling bakti, cara berbakti yang paling tinggi adalah berusaha agar kedua ibu bapaknya memperoleh hidayah melalui tangan si anak كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Halukum ikhwah, bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al-Iman TV, Ramadan di negeri orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Bersama saya Muhammad Sulhan Jauhari yang untuk sementara ini kami tinggal di Dammam, Provinsi Timur Arab Saudi. Dammam adalah salah satu kota besar di sini yang merupakan ibu kota dari Provinsi Timur Arab Saudi. Ya, berarti berada di daerah timur yang berada di pesisir timur, ya, karena bertepian dengan pantai, ya, bertepian dengan pantai. Di mana Dammam ini adalah kota besar yang berseberangan, ya, atau berdekatan dengan negara Al-Bahrain, ya, kemudian juga Kuwait, Qatar, termasuk Emirat, ya, itu pun lumayan dekat. Dan di Dammam ini, ya, alhamdulillah lumayan, ya, masyarakat Indonesia, ya, atau sebagian masyarakat Indonesia bekerja di sini. Nah, maka itu di sini, ya, saya akan membagikan sedikit kegiatan dari masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara kegiatan kami di sini
adalah yang pertama, yaitu biasa kita mengadakan acara kajian menjelang buka puasa bersama, ya, durasi kurang lebih 1 jam, ya, dan ini kita siarkan atau kita adakan via Zoom, ya, yang kemudian kita siarkan, kita share di Facebook, demikian pula di YouTube. Nah, ini alhamdulillah masyarakat pun antusias meskipun mereka tidak banyak, ya. Jumlah kita di sini memang tidak banyak. Alhamdulillah. Kemudian di antara kegiatan kaum muslimin di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, di antaranya mereka mengerjakan sholat tarawih yang itu dibagi menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama yaitu ba'da isya langsung. Biasanya mereka kerjakan sebanyak 4 rakaat, ya, 2 kali salam. Yang kedua adalah dikerjakan tengah malam, ya. Ada masjid yang mengerjakan jam 12, ya. Sebagian masjid ada yang mengerjakan setengah 1, mungkin juga ada yang jam 1, ya. Jadi mereka melanjutkan 4 rakaat yang tersisa plus witir tentu saja. Sebagian ada yang menambah menjadi 6 rakaat, ya. Jadi menjadi totalnya 13 rakaat. Nah, ini mereka pun antusias, ya. Banyak juga masyarakat yang semangat untuk menghadirinya, ya, untuk menghadirinya. Meskipun di tengah pandemi ini tentu saja sholatnya tidak diperkenankan untuk lama-lama, ya. Sebagaimana di hari-hari normal sebelumnya atau Ramadan sebelumnya, maka mereka lumayan, ya, membaca dilamakan, ya, kemudian lebih khusyuk insyaallah. Nah, itu di antara kegiatan kita, ya, masyarakat Indonesia, demikian pula umumnya para ekspatriat, para pendatang di Arab Saudi ini. Kemudian kalau di luar pandemi dahulu kita biasa mengadakan acara puncak atau acara akbar di tenda buka puasa bersama, ya. Biasanya di hari Jumat kita laksanakan karena pada hari Jumat itu masyarakat berkumpul. Masyarakat banyak yang libur bekerja sehingga mereka berkumpul semuanya, ya. Acara kita mulai dari menjelang berbuka kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, ya. Di situ ada tahsin, belajar Al-Quran, ya. Kita adakan daurah lah, semacam daurah Al-Quran yang itu selama Ramadan termasuk 10 hari terakhir itu. Kemudian setelah itu ada kajian, ya. Selanjutnya kita buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama ini pun kalau di hari Jumat, hari Sabtu masyarakat mereka yang memasak, masyarakat Indonesia yang memasak. Adapun di hari-hari yang lainnya ada restoran yang sudah disediakan oleh pihak kantor Islamic Center di Dammam, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, sholat maghrib, ya, selanjutnya kita adakan acara lanjutan, ya. Kita adakan kajian dengan tema yang berbeda, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, ya. Setelah sholat isya, ya, diadakan sholat tarawih bersama, ya, sholat tarawih bersama, atau terkadang diakhirkan sholat tarawihnya, ya. Yang kemudian di situ setelah isya pun kita adakan acara juga, kajian juga, yang kemudian ada kuis-kuis, ya, ada hadiah-hadiah menarik, ya. Masya Allah, antusias masyarakat biasanya mereka menyumbang untuk hadiah, ya. Mereka menjadi orang-orang yang baik, yang donatur untuk berbagi hadiah, ya, macam-macam. Ada HP, ada uang tunai, ada tas, ada minyak wangi, dan berbagai macam hadiah yang lainnya. Yang acaranya Masya Allah menarik dan mereka pun antusias untuk menghadirinya. Nah, itu, ya, yang diantara yang bisa dikerjakan oleh kita atau diantara kegiatan kita. Hanya saja di tengah pandemi ini, ya, untuk kemaslahatan bersama, demikian pula pihak Arab Saudi pun melarang, ya. Jadi hendaknya kita sami'na wa ta'na, kita dengarkan, kita taati karena memang untuk kemaslahatan bersama, ya, di tengah pandemi yang dikhawatirkan dengan kumpulnya banyak orang bisa menambah jumlah orang yang terinfeksi, ya. Kita mohon pada Allah semoga pandemi ini segera diangkat, Allahumma amin. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV, ya, rahimanillah wa iyyakum, di antara kegiatan kita juga di sini di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir penghujung bulan Ramadan biasanya kita mengadakan umrah bersama, ya. Jadi kita sewa satu bis yang kita semuanya ini adalah masyarakat Indonesia. Yang luar biasanya terkadang ada seorang yang menyewa, ya, bis tersebut full, ya. Dia keluar dari kantongnya sendiri untuk sewa bis, yang kemudian untuk menyewa hotel juga 2 malam, ya, 2 malam di Mekah. Nah, ini dari satu orang saja. Terkadang dia pun tambah lagi dengan makan untuk berbuka puasa. Nah, ini antusias dirinya. Bahkan itu sering dilakukan, ya, di Ramadan, ya. Hampir setiap Ramadan, ya, beliau ini selalu
mempersiapkan atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk kegiatan umrah Ramadan. Ya, karena memang umrah Ramadan ini berbeda dibanding dengan umrah-umrah yang lainnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i, bahwa umrah di bulan Ramadan itu sebanding berhaji bersamaku. Maka ini kesempatan emas, ya. Meskipun di tengah pandemi ini kita tidak, ya, untuk kemaslahatan bersama kita tidak mengadakan umrah bersama, meskipun ada sebagian keluarga atau masing-masing yang umrah sendiri-sendiri, ya, umrah sendiri-sendiri, ya. Karena memang di tengah pandemi ini antusias masyarakat untuk umrah itu besar sekali, ya, bukan dari Indonesia saja tapi dari berbagai macam negara, termasuk dari orang pribumi Arab Saudi di sini, ya. Namun permit ataupun tasrih ataupun izin, ya, surat izin masuk untuk umrah itu terbatas, ya, sehingga rebutan. Makanya sebagian ada yang pergi, sebagian tidak, dan itu masing-masing. Ada yang mungkin pergi dengan bis, ya, jadi ikut travel, ada yang mungkin menyewa mobil, ada juga yang pergi dengan mobil pribadi, ya. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan secara bersama lagi, yaitu pergi satu bis, ya. Namun sebagian masih mengerjakan umroh, dan ada kemarin sudah, ya, dan ada yang nanti termasuk di akhir dari bulan Ramadan. Nah, biasanya dahulu mereka pergi itu pada tanggal 28 Ramadan sampai sana 29, ya. Kemudian setelah itu Lebaran, ya. Dan subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan kepada masyarakat, para ekspatriat, para pendatang termasuk Indonesia yang tinggal di Arab Saudi ini mudah umrah, ya. Demikian pula bisa lebaran di Mekah, ya. Bahkan juga demikian bisa lebaran di kota Madinah. Nah, ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa diperoleh oleh semua kaum muslimin, ya. Maka itu hendaknya, ya, mereka, ya, kita yang dimudahkan oleh Allah bisa umrah, bisa lebaran di Mekah atau di Madinah, ya, banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih, ya, para pemirsa Al-Iman TV, azanillahu wa iyyakum, ya, di antara kegiatan kaum muslimin khususnya masyarakat Indonesia di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian ada sedikit pesan, ya, terakhir. Pesan ini tentu saja bagi saya pribadi, untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, itu berkenaan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Merupakan malam yang paling mulia karena besar diharapkan, ya, atau besar harapan padanya ada malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang diberkahi, ya. Malam yang amal soleh yang dikerjakan padanya itu, ya, pahalanya begitu melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang hendaknya dia menghidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan amal-amal yang mulia. Ya, hendaknya dia mencari Lailatul Qadar, ya. Sekiranya dia terlewatkan, makanya janganlah dia lengah dari 7 hari yang tersisa, ya. Dan khususnya di malam-malam ganjilnya yang besar harapan Lailatul Qadar itu ada padanya, ya. Dan Rasulullah SAW dahulu begitu antusias, bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, ya, semangat beliau di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini melebihi semangat beliau di malam-malam yang lainnya. Jadi beliau semangat, ya, tapi pada 10 malam terakhir beliau lebih semangat lagi, ya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun menjelaskan bahwa ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW itu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah, ya. Dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu tali pakaiannya, ya. Maksudnya ada yang menjelaskan ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah beliau menjauhi istri-istrinya karena ingin semangat beribadah, ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah maksudnya adalah beliau semangat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya kita menghidupkan dengan ibadah-ibadah, ya. Lalu ibadah apa yang bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan? Yang sebagaimana yang sudah kita kerjakan, ya. Di antara adalah salat tarawih, ya, salat tarawih. Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, dengan dasar iman dan mengharap pahala, ya, dia mengimani akan kemuliaannya, ya, akan keutamaan malam tersebut, dan dia mengerjakannya mengharap pahala dari Allah, yaitu ikhlasillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berusahalah untuk mengerjakan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Karena kata Rasulullah SAW, ya, akan kutibalahu qiyamul lailah, akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Siapa dari kita yang mampu salat semalam suntuk, ya? Yang ternyata hal itu bisa digapai dengan salat bersama imam hingga selesai, ya. Nah, kemudian
Selain daripada itu, kaum muslimin azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya, mengaji. Kalau mungkin malam-malam sebelumnya dia 1 juz, maka ditambah lagi, ya, atau setengah juz, maka ditambah lagi. Ya, intinya semakin diperbanyak, ya, tidurnya dikurangi. Ya, ini untuk menggapai atau untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik amal ibadah padanya daripada 1000 bulan. Sebagaimana hendaknya dia perbanyak dengan berdoa, ya, dengan beristighfar, dengan bertobat, ya, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya, atau la ilaha illallah, atau la haula wala quwata illa billah, ya, atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Dan jangan lupa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ya, yaitu memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini kita semuanya sudah hafal, ya. Allahumma, ya Allah, innaka afun, sungguhnya engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, ini silakan diamalkan, ya. Atau demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya, mungkin dia jauh dari keluarganya bisa silaturahim, ya, dengan menelpon itu termasuk silaturahim, ya, dan itu termasuk ibadah, ya. Kalau dia jauh dari ayah ibunya, ya, dia hibur, ya, dia bercengkrama, ngobrol, ya, meskipun ngobrol ngalor ngidul, ya, itu sudah merupakan ibadah, ya, menyambung silaturahim dengan mereka. Atau mungkin yang punya anak-anak jauh juga bisa ditelepon, dinasehati, diomongi, dipantau mereka dari jauh, ya, itu termasuk dari ibadah. Atau sebagian dari kita yang memiliki rekening-rekening orang-orang tertentu, ya, yang kurang mampu, atau yayasan-yayasan sosial, atau pondok-pondok pesantren, atau pondok-pondok yatim piatu contohnya, ya, atau yang semacamnya, ya, tempat-tempat sosial, maka tinggal transfer saja, hanya beberapa menit dia pegang HP, kemudian dia transfer, selesai, ya. Dan ini termasuk dari amal ibadah, ya. Kemudian diantaranya juga seseorang mungkin memiliki utang kepadanya, ya, dia memiliki piutang. Jadi orang punya hutang padanya, anggap saja 1 juta yang belum dilunasi. Nah, termasuk amal ibadah juga ketika dia menggugurkan sebagiannya atau menggugurkan secara totalitas. Jadi sudah dia katakan sudah anggap saja free, atau apa, dikatakan sudah itu tidak usah bayar lagi, sudah kamu tidak punya utang lagi pada saya. Ya, maka ini termasuk amal ibadah juga. Ya, ini termasuk amal ibadah juga. Termasuk ibu-ibu, ya, atau orang tua, ya, secara umum mendidik anaknya di malam-malam bulan Ramadan, ya, mengajarkannya sholat, mengajarkannya mengaji, ya, membimbing mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu. Ini termasuk dari ibadah juga, ya, itu termasuk dari ibadah juga. Mungkin di sini ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang berhalangan, ya, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ulama mengatakan bisa, ya, bisa. Hanya saja ibu-ibu yang berhalangan tentu, ya, tidak boleh mengerjakan sholat, ya, sholat wajib atau sholat tarawih, ya, tidak bisa. Paling hanya itu saja, ya. Adapun membaca Al-Quran boleh, ya, membaca Al-Quran boleh. Nah, kalau seandainya ingin membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, maka kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan hendaknya dia memegang dengan pembatas, ya, dengan kain pembatas, ya. Meskipun sebagian ulama, ya, ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan meskipun dia berhalangan. Dan ini masalah khilaf di antara ulama, ya. Selain daripada itu, ya, wanita yang berhalangan, ibu-ibu atau mbak-mbak yang berhalangan bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, boleh berzikir, boleh berdoa. Nah, ini memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh beristighfar, bertaubat, ya, atau ibadah-ibadah yang sudah saya sampaikan tadi di antaranya. Nah, itu di antara amalan yang menjadi nasihat bagi saya pribadi dan untuk kita semuanya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghidupkan sisa-sisa malam di bulan Ramadan ini dengan lebih semangat lagi, ya, lebih antusias lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan harapan kita mendapatkan keridhaan dari Allah, diterima amal ibadah kita, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Nah, inilah nasihat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal ibadah kita, memberkahi usia kita, memberkahi waktu kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله